Kita ke Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Usai dilanda cuaca dingin, wilayah Bandung, Jawa Barat ini kabarnya akan dilanda hujan es. Perubahan cuaca yang cukup ekstrim ini disebabkan oleh adanya perubahan cuaca yang akhir-akhir ini kita rasakan, pemirsa. Tak hanya Bandung, BMKG memprediksi akan ada sejumlah wilayah, khususnya di Jawa Barat, yang akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi di bulan Agustus ini. Beberapa wilayah bahkan diprediksi akan turun hujan disertai petir pada minggu awal Agustus ini. Wilayah tersebut antara lain, pemirsa, adalah Kabupaten Bandung, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Sukabumi. BMKG juga meminta warga untuk waspada adanya angin kencang. Penyebab beberapa wilayah Jawa Barat berpotensi diguyur hujan lebat hingga hujan es karena adanya beberapa faktor pembentukan awan hujan. Ya, dan untuk membahas mengenai apa yang sebetulnya terjadi di Bandung, Jawa Barat, kita tanyakan langsung kepada Deputi Bidang Meteorologi BMKG, ada Bapak Guswanto. Selamat siang, Pak Guswanto. Selamat siang, Vena dan Celia. Oke, Pak Guswanto, mungkin dijelaskan terlebih dahulu analisa dari BMKG mengenai kondisi yang akan terjadi di Bandung, Jawa Barat. Ini kabarnya akan turun hujan es. Seperti apa, Pak Guswanto? Baik, Vena dan Celia. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pemberitahuan BMKG itu adalah pada akhir bulan Juli yang lalu. Dinyatakan bahwa berdasarkan perakiraan kita bahwa di awal-awal bulan Agustus sampai nanti tanggal 8 itu wilayah khususnya Jawa Barat yang harusnya musim kemarau namun masih dilanda beberapa fenomena cuaca ekstrim seperti hujan es, angin kencang, dan ini. Hal ini kurang lebih pada waktu itu disebabkan adanya gelombang equatorial Rossby dan kemudian juga adanya labilitas udara yang cukup tinggi di wilayah. Kita lihat juga bahwa fenomena yang terjadi pada waktu itu adalah terjadinya hujan es pada tanggal atau 2 dan 3 Agustus yang lalu, yaitu di sekitaran Bandung, Sukabumi, dan Bogor. Hal ini adanya karena labilitas udara yang cukup kuat dan suhu puncak awan yang sangat dingin pada waktu itu berdasarkan analisis kita itu mencapai minus 65 sampai 80 derajat Celcius, dan inilah yang menyebabkan terjadinya hujan es. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, Vena dan Celia, bahwa di dalam awan cumulonimbus kita lihat ada 3 partikel. Kita lihat ada butir air super dingin, dan ada partikel es. Nah, partikel es inilah yang terbawa oleh adanya proses strong updraft atau downdraft, sehingga dia tercapai proses lower freezing level, sehingga terjadi hujan es di beberapa wilayah seperti yang saya sebutkan tadi, di wilayah Bandung dan sekitarnya. Kira-kira itu, Vena dan Celia. Pak Guswanto, tapi prediksi perkiraan cuaca yang ekstrim seperti ini berapa lama, Pak? Bagaimana? Pak Guswanto, perkiraannya sampai kapan, Pak? Kalau kita perkirakan sebenarnya sampai tanggal 8 ataupun 9 bulan Agustus ini. Karena kita lihat saat ini juga di wilayah selatan, khususnya Pulau Jawa, itu sebenarnya sudah mengalami musim kemarau, bahkan puncak musim kemarau. Kita lihat di wilayah Jawa Timur, sisi utara, kemudian kita lihat juga Jawa Tengah, itu sudah mengalami puncak musim kemarau, seperti Bangkalan ataupun Pulau Madura, itu mengalami hari tanpa hujan sudah lebih dari 30 hari. Ini, dan kalau kita lihat ini daerah-daerah di Jawa yang memiliki topografi yang cukup tinggi. Kita misalkan di Jawa Barat ya, ini ada pegunungan, kita lihat ada Lembang, kemudian ada Tangkuban Perahu. Inilah dataran-dataran tinggi, inilah yang masih memungkinkan terjadinya hujan, terutama hujan akibat daripada hujan orografis, karena udara dipaksa naik karena faktor topografi sehingga terjadi kondensasi. Seperti itu.
sampai tanggal 8 Agustus ini kira-kira. Ya, kira-kira sampai tanggal 8 Agustus. Tapi Pak Guswanto, ini beberapa waktu lalu juga kita tahu di Bandung, Jawa Barat sempat mengalami suhu yang sangat dingin, kalau tidak salah sampai 13 derajat Celcius begitu. Apakah ini juga ada kaitannya sehingga hujan es turun di sekitar Bandung, Jawa Barat, Pak Guswanto? Mohon suaranya terputus, Pena. Oke, baik Pak Guswanto, ini beberapa waktu lalu sempat terjadi penurunan suhu sampai suhu dingin 13 derajat di Bandung, Jawa Barat. Apakah ini ada kaitannya dengan hujan es yang terjadi di Bandung? Sangat berbeda ya. Jadi kalau suhu dingin di puncak musim kemarau itu biasanya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu faktor adanya angin monsun timur atau Australia yang sifatnya dingin dan membawa sedikit uap air. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ketinggian, di mana kita mengalami penurunan suhu setengah derajat atau 1 derajat ya, sampai ketinggian 1 kilometer. Nah, dua faktor inilah yang menyebabkan kenapa di saat musim kemarau itu masih terjadi udara cukup dingin. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau untuk terjadinya hujan es harus ada faktor potensi pertumbuhan awan. Sedangkan kalau suhu dingin itu lebih cenderung disebabkan karena dampak daripada angin monsun timur atau angin monsun Australia yang bertiup masuk wilayah Indonesia. Kira-kira itu. Oke, ternyata berbeda ya Vena antara hujan es dan juga cuaca ekstrim yang terjadi di Bandung saat ini. Tapi Pak, ada potensi wilayah lain nggak Pak yang mungkin berpotensi untuk mengalami cuaca ekstrim seperti yang terjadi di Bandung saat ini Pak? Baik, Vena dan Celia, kita lihat wilayah Indonesia ini sangat luas sekali, sehingga kita kan tadi hanya berbicara menyoroti hanya wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ya. Sedangkan saat ini itu wilayah-wilayah yang masih mengalami hujan itu ada di Kalimantan, Papua, Sulawesi. Artinya wilayah-wilayah yang di sisi utara dan sisi barat. Misalkan sebelah barat Sumatera ini, untuk Sumatera Barat ini juga masih mengalami hujan. Kemudian potensi untuk hujan es, terjadinya hujan es itu masih mungkin untuk wilayah-wilayah di mana biasanya hujan es ini terjadi pada masa-masa pancaroba. Masa pancaroba yaitu dari musim kemarau menuju musim hujan atau dari musim hujan menuju musim kemarau. Yang penting di sini yang berperan penting adalah adanya labilitas udara yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan awan cumulonimbus yang cukup masif. Nah, pertumbuhan awan cumulonimbus yang cukup masif ini dan tinggi dasar awannya itu memungkinkan pada saat dia jatuh sebagai butiran es itu masih berupa es di permukaan. Jadi tidak disebabkan oleh karena lokasinya, namun hujan es itu lebih cenderung disebabkan oleh karena faktor yang tinggi dasar awan tadi cukup 4-5 km, sehingga butiran es terbentuk itu cukup besar dan suhunya cukup dingin sampai mencapai minus 80 derajat, dan ini apabila jatuh ke permukaan bumi maka masih berupa bongkahan-bongkahan es maupun kecil-kecil butir es. Itu Vena penjelasannya. Baik, lantas apa yang perlu diantisipasi dari BMKG melihatnya untuk warga di Bandung, Jawa Barat maupun warga-warga di Indonesia begitu, mengingat penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Guswanto mengenai cuaca yang bisa berubah-berubah di puncak kemarau di Indonesia? Baik, untuk hujan es itu sendiri yang perlu diwaspadai karena hujan es itu juga cukup membahayakan bagi kita semua. Misalkan yang sedang berkendara, kalau butir esnya cukup besar ini bisa memecahkan kaca. Terus kemudian juga atap rumah yang terbuat dari mika ataupun dari genteng yang plastik itu juga bisa kalau jatuh di kepala kita juga cukup lumayan ini. Jadi untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat semuanya agar pada saat terjadi hujan es kita sebaiknya berlindung, atau kendaraan kita masukkan dalam rumah, kemudian garasi, kemudian kita juga berlindung. Kemudian satu lagi,
jangan sekali-sekali kita manfaatkan hujan es yang tadi diambil, artinya dipakaikan es batu ya, ditambahin sirup, jangan, karena di sana hujan es itu sendiri sama dengan air yang jatuh dari hujan, mengandung gas-gas emisi seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, sehingga ini membahayakan bagi kesehatan. Ini yang perlu dilakukan ya. Kemudian hal yang lain lagi terhadap wilayah Indonesia yang cukup luas dan di sisi utara masih mengalami musim hujan, di ekuatorial juga masih mengalami musim hujan, tapi di wilayah selatan Indonesia itu sudah mengalami kekeringan. Terhadap hal itu kami menyarankan agar masyarakat tetap tenang, mengetahui informasi apa yang terjadi sebenarnya tentang cuaca ekstrim, kemudian lakukan mitigasi dan adaptasi yang seminimal mungkin. Artinya kita mengetahui bahwa kalau sudah ada angin kencang, kemudian sebaiknya kita berlindung. Misalkan pohon-pohon yang masih ini kan biasanya hujan es itu ada angin kencangnya, artinya pohon-pohon yang sudah tua itu sebaiknya ditebang atau dirapikan. Dan yang terakhir kami menghimbau masyarakat tetap mengupdate informasi dari BMKG terkait untuk cuaca ekstrim dan seterusnya, bisa melalui Android, bisa melalui info BMKG, bisa melalui website ataupun di call center 196. Kami juga terbuka, memiliki UPT-UPT di daerah, bisa menjadikan tempat untuk melakukan konsultasi ataupun untuk mencari informasi. Kira-kira itu, Vena dan Celia. Oke, rupanya kita harus melihat bagaimana kondisi cuaca saat ini ya, Vena. Tentu saja buat Anda yang ingin berlibur, ya tetap tenang, mitigasi perlu dilakukan, dan jangan lupa untuk cek selalu sosial media ataupun website akun dari BMKG. Terima kasih Pak Guswanto atas waktunya, selamat siang.